Shalom to BM. Sekali lagi shalom. Siapa yang di sini bersukacita boleh lambaikan tanganmu. Mari sama-sama aku undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi, amin. Sebab kasih-Nya ada di tengah-tengah kami. Engkau ajaib Tuhan. Sama-sama nyatakan. Break of day, hope will rise. We speak your name. We lift our eyes, tune our hearts to your beat. Where we walk, there you'll be. With fire in our eyes, our lives alive. Your love untamed is blazing out. The streets will glow forever bright. Your glory is breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay by my side. My light shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side. To me, shining through me every day. So say, you wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Sebab kasih-Mu nyata di tengah kami, Tuhan Yesus. Sebab Engkau ajaib. Amin. Tupian tulisan lebih semangat lagi. Katakan. With fire in our eyes, our lives alight. Your love untamed is blazing out. The streets will glow forever bright. Your glory is breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay by the side of mine, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by the side of mine, shining through me every day. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Mari sama-sama tumpim. Kalau percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, kasih setianya menyertai setiap kami, amin. Say. Forever, forever, forever in your love. Forever, forever, forever in your love. Forever, forever, forever in your love. Forever, forever, forever. We know that you will never fade away. Your love is here to stay by my side of my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side. 1, 2, 3, jump. You wake within, you wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Mari sama-sama tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Masih semangat, amin. Masih semangat, amin. Sama-sama sorangan, haleluya. Sebab kami ada bersamamu Tuhan Yesus. Engkau ajaib Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Ku.
dikasih Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Wow, awesome. Hari ini hari yang begitu luar biasa saudara-saudara. Kita sangat menikmati hadirat Tuhan. Tadi saya sempat berbincang-bincang dan berkenalan dengan beberapa orang ya saudara-saudara. Ada Peter, ada Elsha tadi, saya kenalan sama Elsha. Elsha itu Cool Rejoice. By the way, Cool Rejoice adalah cool yang baru kita launching. Welcome buat kalian berdua. Juga ada Dina dan juga ada Dinar ya. Juga ada, kalau nggak salah saya bisa welcome, ada jiwa baru di sini. Adiknya Chris Malina ada di sini. Welcome. Apakah ada jiwa baru di sini baru pertama kali datang? Boleh lambaikan tangan. Ada satu, ada Peter juga. 2 orang saudara-saudara. Kita berikan tepuk tangan yuk. Kok kayaknya kurang semangat ya, kita berikan tepuk tangan yang lebih tinggi lagi buat Tuhan. Ya Peter dan juga teman yang di belakangnya Randy, di belakangnya Nathan. Welcome home buat teman-teman yang belum mempunyai rumah ibadah yang menetap, bisa selalu join di 2 PM di hari Minggu. Nah saudara-saudara, kenapa 2 PM? Banyak dari kita mungkin bertanya, kenapa sih ibadah jam 2? Nah jam 2 bagi saya adalah jam yang sangat perfect. Karena saya adalah pengusaha dan juga saya punya keluarga yang cukup muda ya saudara-saudara ya. Jadi hari Minggu biasanya saya habiskan bukan untuk bangun pagi, tetapi untuk nyantai saudara-saudara ya. Karena Senin sampai Sabtu kita sudah diburu-buru dengan semua jadwal dan meetings after meetings ya. Jadi hari Minggu saya senang sekali kalau hari Minggu pagi saya bisa relax a bit dan juga spend time sama keluarga ya saudara-saudara ya. Dan tentunya saudara-saudara, saya rindu untuk kita di sini di 2 PM. Setelah ini kita masih bisa berfellowship bersama-sama ke tempat yang lain ya saudara-saudara ya. Nah saudara-saudara, ada beberapa pengumuman hari ini. Tentunya kita akan diberkati minggu depan dengan pembicara tamu yang spesial. Ya, bulan ini kita mempunyai tema Fighting the Battles. Saya percaya kita semua sudah diberkati dengan bulan ini dengan luar biasa. Amin saudara-saudara ya. Dan minggu depan kita akan mengadakan talk show dengan salah satu influencer yang ternama di Indonesia saat ini, yaitu Kak Edozel. Akan datang bersama-sama dengan 2 PM dan kita akan diberkati oleh kesaksian beliau ya saudara-saudara ya. Nah oleh karena itu bawa teman-teman, tag GBI PRJ dan 2 PM GBI PRJ. Undang teman-teman untuk sama-sama beribadah bersama-sama dengan kita. Nah saudara-saudara, ini waktunya untuk kita memberi. Saudara bisa memberikan yang terbaik. Kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami tahu Tuhan, berkat yang Tuhan curahkan bagi kami bukan hanya sekedar materi, tetapi berbicara juga tentang kesehatan, kesempatan dalam pekerjaan. Kami diberkati dengan keluarga yang baik. Kami diberkati dengan teman-teman yang baik. Kami tahu itu semua anugerah dari Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan, kami mau membawa ucapan syukur kami hari ini ke dalam rumah Tuhan sebagai bagian dari ibadah kami. Yaitu kami mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Biar kiranya persembahan kami ini bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan kabar baik buat banyak jiwa-jiwa yang lain. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, amin. Silakan memberi saudara-saudara. Saudara-saudara bisa memberi dengan scan QR code di kode yang ada di depan kursi saudara-saudara. Berikan yang terbaik. Nah saudara, sambil kita memberi, saya akan umumkan ada beberapa cool yang 2 PM punya ya saudara-saudara. Ada cool yang professionals kalau boleh ditampilkan ya. Ada cool Thrive, ada cool Sunter Paradise, cool Linked, cool 221, cool Ohana, cool Rejoice ya. Ada yang online, ada yang offline. Nah saudara-saudara bisa langsung hubungi Aksa untuk bisa ditempatkan di cool yang cocok dengan usia dan juga kebutuhan ya saudara-saudara ya. Nah tentunya hari ini saya sangat diberkati. Mungkin praise report saya hari ini, saya langsung tadi kepikiran apa yang bisa saya ucapkan syukur kepada Tuhan. Hari ini kita mengucap syukur saudara-saudara. Bisa lihat saya ke depan sedikit. Saya mengucap syukur hari ini kita mempunyai WL yang baru saudara-saudara. Ya, ini namanya Kezia. Dia pertama kali WL, tetapi baru pertama kali aja sudah menggebrak. Amin saudara-saudara ya. Luar biasa, saya percaya kita pasti akan muncul lain WL-WL yang lain dan leaders-leaders yang lain. Itu praise report yang pertama. Praise report yang kedua saudara-saudara, saya tadi baru saja saya sadar bahwa ternyata semua leaders di 2 PM pagi ini melayani di tempat lain saudara-saudara ya. Bukan hanya di 2 PM, saya tadi melayani 2 ibadah di GBI PRJ Pluit. Tadi Pastor Randy berkhotbah di tempat ini di ibadah pertama. Aksa berkhotbah di JTC ya tadi ya. Lalu tadi ada Ibu Selfie pertama kali dipercaya untuk menjadi pembicara di GBI HCR. Jadi 4 leaders di 2 PM itu semua dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin, berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Nah saudara-saudara, kita bukan orang biasa, kita bukan orang hebat, kita orang biasa.
penuh dengan pergumulan. Tetapi saya lihat bahwa Tuhan sedang bekerja di antara kita. Dan saudara-saudara, kalau kita mau izinkan ada dan tunduk di bawah otoritas Dia, Tuhan bisa bawa kita semakin dalam dan semakin dalam lagi di dalam Dia. Amin saudara-saudara. Saya rindu hidup kita sebagai profesional muda bukan hanya hebat dalam mencari uang, tetapi di dalam kesibukan kita, saya mau buktikan bahwa kita profesional muda masih bisa melayani Tuhan, masih bisa melayani rumah Tuhan bersama-sama. Amin saudara-saudara. Luar biasa. Nah, hari ini kita akan diberkati dengan pembicara yang sangat luar biasa tentunya. Ya, kita akan lanjutkan teaching series Fighting the Battle. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Randy Junaidi, ya, one of our own. Dan saya berdoa saudara-saudara, pada saat ada pembicara dalam yang membagikan firman, saya berdoa kita mempunyai kultur di mana kita jemaat Tuhan meresponi firman Tuhan. Amin. Ya, because this is our own. This is our own house. Ini kandang kita. Kita harus berteriak keras dan kita harus meresponinya dengan baik. Amin saudara-saudara. Ya, luar biasa. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala, kita akan masuk lagi ke dalam penyembahan. Terima kasih Tuhan, bahwa kami masuk lagi lebih dalam penyembahan. Biar kiranya hadirat-Mu memenuhi kami semua. Teman kami sudah untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah kalah, yang selalu menang. Mari kita bawa ujian ini bersama-sama. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. Sing it out. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Sing, there's power. There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. I'm not backing down from any giant. 'Cause I know how this story ends. Yes, I know. Yes, I know how this story ends. I'm gonna see, come on. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a With all your heart, victory. sing it out. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you. With all your heart, sing it out. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. If you believe it, I'm gonna see a I'm gonna see victory. victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. It belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Come on, to be seen, now you
permasalahan kami Tuhan. Semua Tuhan, Engkau yang berperang untuk kami. Amin. Kami hanya duduk di belakang Tuhan, berdiri di belakang dan mengangkat tangan kami Tuhan. Dan Kau akan berperang ganti kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau selalu menang. Thank you Jesus, thank you God. Thank you Jesus. This is how I find my battles. 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 Kawan-kawan percaya, katakan ini. This is how I find my battles. 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 Come on. This is how I find my battles. 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 Come on, church. This is how I find my battles. 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 This is how it may look like. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I find my battles. Kamu tepuk tangan di sebelah kamu. Yeah. This is how I find my battles. This is how I find my battles. Come on, shout it out. This is how I find my battles. 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 This is how. This is how I find my battles. This is how I find my battles. This is how I find my battles. This is how. This is how. This is how I find my battles. This is how I find my battles. This is how I find my battles. This is how it may look like. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Speak it. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Yang paling meriah to PM. Yang paling meriah karena Dia Tuhan yang besar. Karena Dia Tuhan yang ajaib. Tuhan, kami mau katakan lewat iman bahwa kalau kami lihat kiri kanan kami, begitu banyak challenges yang mengelilingi kami. Begitu banyak kekhawatiran dan ketakutan yang mungkin menyerbu kami. Tentang masa depan, tentang finance, tentang bisnis, tentang segala sesuatu, tentang hubungan, tentang keluarga, tentang masa depan anak-anak kami, tentang masa depan kami. But we want to say to you, mungkin kita terlihat surrounded, tapi sebenarnya Tuhanlah yang surrounded us. Everything will turn into our good. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Saudara, saya mau mulai dengan ini sebelum firman. Hari ini saya akan bicara tentang kekhawatiran dan tentang ketakutan. How we fight the battles against anxiety.
Karena itu hari ini saya pengen semua copot semua jabatan kita. Kita adalah pribadi yang lemah di hadapan Tuhan. And we need God, betul? Karena itu taruh tangan saudara di dada. Buat semua yang punya kekhawatiran dan pergumulan. Aku mau kita satu hati and kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapak, kau lihat tangan-tangan yang ada dalam hati, yang ada di dada, yang terangkat ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang lemah, kami orang-orang yang gak kuat, kami orang-orang yang gampang khawatir, tapi kami punya Tuhan yang besar. Karena itu Tuhan jamah kami semua, Tuhan buka kami semua. Let us today be vulnerable in front of you Tuhan. Dan kami gak takut untuk mengakui ketakutan kami, kekhawatiran kami Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang besar ya Bapak. Tuhan jamah kami, bukain pikiran kami untuk terima firman-Mu pada siang hari ini. Supaya kami beroleh iman, kami beroleh pengharapan. Because this is how we fight our battle. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami siap mendengar firman-Mu ya Tuhan. Buka hati kami Tuhan, buka pikiran kami. In the name of Jesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan saudara. Silakan duduk. Ya, thank you teman-teman tim PW. Saudara, hari ini saya akan bicara tentang kekhawatiran dan juga ketakutan. Saya jarang ngomong tentang kekhawatiran dan tentang ketakutan, saudara. Hari ini saya juga, kalau waktu memungkinkan, saya juga akan kesaksian tentang kesembuhan saya dari penyakit. Beberapa sudah tahu, tapi di tempat ini saya belum pernah share sama sekali secara detail, saudara. Nah, kita semua punya ketakutan dan punya kekhawatiran, amin. Saya sendiri punya kekhawatiran dan ketakutan di dalam kehidupan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang kekhawatiran dan juga tentang ketakutan. Multimedia saya boleh minta gambar pertama? Ya, yang gambar Indomie. Nah, ini dia. Nah, saudara, coba pakai imajinasi saudara. Yang di kiri kan saudara lihat tuh ada orang beli Indomie 25 bungkus kali ya. Yang di kanan semua panik sembako. Kalau saudara semua ada di supermarket. Just a normal day dan saudara datang ke supermarket dan saudara lihat ini. Ada bapak-bapak beli Indomie 20 bungkus, 20 dus. Lalu saudara jalan lagi dan saudara lihat orang seperti itu. Ngantri sampai panjang banget. Ya. Apa yang ada di pikiran saudara? Ayo. Adakah yang langsung berpikir, wow, bapak ini mau pesta ya, hajatan. Sampai beli Indomie buat satu komplek. Ada yang langsung berpikir sepositif itu saudara? Gak ada. Yang pasti kita lakukan sebagai orang muda adalah kita ambil handphone, benar? Saya ketinggalan berita perang dunia keberapa hari ini. Betul? Kita lebih mengarah kepada ketakutan dan kekhawatiran daripada mengarah ke sesuatu yang positif. Adakah dari kita yang kalau kebangun jam 3 pagi langsung tiba-tiba, oh I want to praise God. Saudara ke WC dulu, tapi setelah saudara selesai ke WC, saudara tiduran. Adakah dari kita yang, wow saya semangat banget, Tuhan baik, luar biasa dia, besok harinya akan wonderful. Adakah yang seperti itu? Saudara kalau jam 3 pagi kebangun, biasa terus bangun sampai jam 7 pagi, pikirin putar-putar terus hal-hal yang mengkhawatirkan. Betul? Nah ini juga terjadi sama Daud, saudara. Ya, 1 Samuel pasal yang ke-27. Sebelum baca saudara, saya di sini punya alat peraga, ini bukan buat saya minum, ya. Ini ilustrasikan ini adalah pikiran kita atau kehidupan kita. Air nanti saudara akan ngerti apa artinya. Kemudian saya punya bola pingpong saudara. Bola pingpong ini akan mengilustrasikan kekhawatiran dan ketakutan dalam kehidupan kita. Ya, nanti kita akan pakai ini supaya semakin jelas. Nah, mari kita baca tentang Daud. 1 Samuel 27 ayat 1-3. Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari nanti Saul akan membunuhku, jadi tak ada jalan lain lagi bagiku kecuali melarikan diri ke negeri Filistin. Dengan demikian Saul tidak lagi mencariku lagi di Israel dan aku pun akan aman. Lalu Daud dan ke-600 anak buahnya segera pergi ke Akis, anak Maok, raja kota Gad.
maka menetaplah ia bersama anak buahnya di Gad, masing-masing dengan keluarga mereka. Mungkin dia kebangun jam 3 pagi, betul? Dan lalu dia bilang, dia berpikir dengan dirinya sendiri. Siapa yang sering berpikir sama dirinya sendiri? Everybody melakukan itu, kecuali lagi mandi kali ya saudara. Lagi mandi biasa kita bengong aja. Tapi kita sering berpikir sama diri kita sendiri. Dan kalau saudara baca 1 Samuel 26, 25, saudara akan ketemukan bahwa Daud itu baru aja melepaskan Saul. Dia bisa bunuh Saul tapi dia cuma potong jubahnya Saul, lalu dibiarin Saul pergi. Daud baru menang, betul? Dia baru tenang. Rasanya dia gak mungkin kejar-kejar saya lagi. Tapi ternyata Saul kejar Daud lagi, dia korslet lagi. Lalu tiba-tiba Daud yang biasanya tanya Tuhan dengan gampang keluar satu pemikiran baru yang namanya kekhawatiran, ya. Keluar satu bola baru di dalam pikiran Daud. Kamu akan mati katanya. Dan akhirnya Daud ambil pikiran ini, dia taruh di dalam kehidupannya, dia cemplungin. Akhirnya dia melakukan atau mengambil keputusan yang salah. Saudara, pernah dengar gak? Kalau kamu mau memutuskan A atau B, cari damai sejahtera dulu. Pernah? Artinya begini, kalau di sini masih ada peperangan, jangan mutusin apa-apa. Karena kita akan memutuskan sesuatu dengan salah. Karena seringkali banyak peperangan di dalam pikiran kita. There is a battlefield in our mind, terus-terusan terjadi. Dan guess what? Satu pemikiran yang menjadi pemenang di dalam sini, kesitulah kehidupan kita berjalan. Makanya Daud begitu, bola itu menang atas apa yang terjadi kemelut di dalam pikiran Daud. Sehingga Daud berjalan kehidupannya ke arah sana, dia takut dan dia sembunyi justru ke negeri musuhnya Tuhan. Dia mengambil keputusan yang salah. There is always a battlefield in our mind. Antara saudara khawatir dan saudara rasakan damai sejahtera, betul? Saudara bisa rasakan damai sejahtera dan saudara bisa langsung dalam 1-2 hari saudara rasakan khawatir. Saudara hari ini kuat, betul? Barusan kita nyanyi we gonna see victory. This is how I fight my battle. Bahwa Tuhan yang berperang lawan saya. Tapi hari Senin saudara bisa nangis sendirian di kantor. Sebentar saudara pengen lakukan perbuatan yang baik, pengen melayani, pengen melakukan firman Tuhan. Sebentar muncul pemikiran, saudara keinget lagi perbuatan dosa yang lama dan akhirnya saudara mungkin lakukan dosa, betul? There is always a battlefield in our mind. Dan makanya quote-nya Craig Groeschel ini saya suka banget. Our life is moving to the direction of our strongest thought. Mungkin ini udah sering ya, kalau saudara baca Joyce Meyer, si ini, si itu, Jensen Franklin semua, saudara akan lihat mereka bicara tentang battlefield of the mind, tapi yang saya suka ada kata strongest itu. Karena itu saya mau bertanya kepada saudara, nowadays, apa pikiran yang paling kuat di dalam kehidupanmu sekarang? Karena kesitulah kehidupan kita akan jalan. Artinya gini, kalau saudara punya ketakutan gak apa-apa. Asal pikiran tentang Tuhan lebih besar daripada ketakutanmu, kamu akan lari kepada victory. Tapi kalau kamu, ketakutanmu, you take the thought, kamu ambil. Artinya gini, you take the thought, maka kesitulah kehidupanmu akan berjalan. Karena itu saudara, I don't know what's happening in your life right now. Apa yang sedang saudara gumulkan sekarang? Ya, I'm speaking to every soul. Ya, termasuk Pastor Eradi yang mungkin pemimpin kita. Saya yakin pasti ada kekhawatiran. Aksa ada kekhawatiran. Everyone ada kekhawatiran. Rachel yang mau sekolah ke luar negeri sebentar lagi, you have worry. Apa yang ada di kekhawatiran di dalam pikiranmu? Saudara tahu 3 hari lalu Credit Suisse sahamnya anjlok 30%? Sebagai young adult, saudara harus aware dengan berita itu. Ya, kalau di tempat ini dilarang bodoh. Amin?
Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan ya, jangan lemes saudara. Credit Suisse, dia itu yang monitor stabilitas finance around the world. Kalau dia ada hancur, waktu Credit Suisse hancur, pagi-pagi di kantor itu saudara, saya lagi ketemu sama EY, Ernst Young. Karena dia sedang mengaudit perusahaan saya. Lalu bosnya EY dia bilang, lu mau tahu gak kenapa Credit Suisse bisa jatuh? Dia bilang, karena dia bohong waktu tahun lalu audit. Dia lewatin itu proses, ada satu proses, saya gak tahu namanya apa, dia ngomong panjang lebar. Tapi dia bilang, karena itu makanya gak kedeteksi. Tiba-tiba sekarang boom jatuh. Ya, kalau saudara lihat kehidupanmu sekarang apa kekhawatiranmu? Mungkin saudara takut sama yang namanya resesi. Ya, mungkin saudara punya kekhawatiran tentang resesi. Ada kekhawatiran baru di dalam kehidupanmu. Saudara yang di sini yang masih muda, apa biasa kekhawatiran kita? Jodoh. Yes. Mungkin saudara udah umurnya kelewat kejauhan. Sehingga saudara udah gak bisa pilih-pilih. Saudara cuma bisa yang available mungkin yang saudara ambil. Saudara takut itu, benar gak? Mungkin saudara punya ketakutan itu. Saudara ketakutan bisnis. Siapa berbisnis di sini dan takut bisnis sedang lemas, betul? Saudara takut tentang bisnis. Apalagi yang saudara takutkan biasa masa depan. Saudara di sini ada yang takut sama pensiun gak? Saya pribadi agak takut sama pensiun. Karena di Jerman pensiun enak. Sebulan dapat 1.000 euro. Gak usah ngapa-ngapain. Tapi begitu saya sampai di Indonesia dan sekarang saya umur 36 saudara. Kalau saya gak punya bisnis, nanti bagaimana saya hidup pensiun? Karena kalau kita kerja terus sampai umur 55 sampai 60 sebagai seorang karyawan, literally saudara gak dapat duit pensiun sama sekali, betul? Saya punya ketakutan tentang pensiun. Saya nggak tahu tentang saudara, tentang masa tua saudara. Apa ketakutan yang saudara punya di dalam kehidupan saudara? Di sini ada yang punya anak atau yang mau nikah. Saudara tahu uang sekolah berapa? Kemarin baru cerita, Aksa. Anaknya mau sekolah umur berapa? 2,5 tahun ya. Uang sekolah sebulan 3 juta. Uang pangkal belasan juta sama kayak waktu saya kuliah dulu. Mungkin kita takut akan hal itu. Mungkin saudara punya kekhawatiran sama anak saudara. Mungkin saudara punya berbagai macam pergumulan di dalam kehidupanmu tentang hubungan, tentang keluarga. Sehingga kehidupanmu penuh sama yang namanya kekhawatiran. Nah, perhatikan baik-baik. Saudara belum gila sebenarnya. Karena apa? Saudara masih datang ke gereja. Saudara masih tergabung dalam komunitas, saudara masih terekspos sama firman Tuhan. Sehingga di dalam kehidupanmu saudara punya air sebenarnya. You have life. You have God's goodness in your life yang melambangkan air ini. Tapi saudara juga punya kekhawatiran, betul gak? Benar gak ini kehidupan kita kayak begini? Ya, kita punya kekhawatiran. Dan kadang-kadang kita airnya cuma setengah. Seminggu sekali ke gereja. Senin baca Alkitab gak? Belum tentu. Selasa baca Alkitab? Belum tentu. Ada menara doa mau datang gak? Belum mau. Gak heran air kita cuma setengah. Dan kita hidup sebentar percaya Tuhan, sebentar percaya bola-bola ini. That's happening in our life. Betul apa betul, saudara? Ya. Nah, mari kita belajar apa kata Tuhan tentang kekhawatiran. Saudara udah baca ini berulang-ulang dalam kehidupanmu, saya yakin, tapi ada satu angle baru yang saya mau sampaikan di sini. Mari kita fokus sama-sama. Keyboard sambil pelan-pelan ya. Nah, mari kita baca Matius 6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Matius 6, Yesus berkata demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Saudara kalau baca ini, saudara harus baca ini for yourself. Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan? Dan tubuh itu lebih penting dari pakaian?
Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah saudara kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Can I hear an amen? Saudara, ayat 33 sering dipakai sama pastor supaya saudara bertobat dulu, baru saudara ditolong. Betul gak? Kamu lagi khawatir. Tadi di IR 1 saudara selesai IR, saya disamperin satu jemaat. Pas datang ke saya, udah berlinang air mata bapak-bapak. Tahu gak saudara apa yang langsung dia ngomong? Dia bilang, saya banyak pergumulan, pastor tolong doain saya. Saya tinggalin Tuhan beberapa tahun yang lalu. Dan rasanya saya alami pergumulan karena dia hukum saya. Saya udah tahu masalahnya di mana. Dan saya langsung bilang sama dia, ayo kita doa. Dan setiap doa, saya gak doain pergumulannya. Saya cuma bilang, Tuhan sayang sama kamu. Tuhan cinta sama kamu. Kamu udah menang dari pergumulan. Kamu gak kalah. God loves you so much. Wah, nangis teriak-teriak saudara. Saya mau kasih tahu bahwa di dalam bulan ini, kita semua harus belajar bahwa saudara itu udah menang. You are a victor. Kamu udah menang. Saudara ingat ya cerita Daud sama Goliat ya. Saudara siapa? Saudara bukan Daud. Daud itu Yesus. Saudara itu umat Israel yang ketakutan. Dan akhirnya Daud menang lawan Goliat. Lalu umat Israel di belakang yang ketakutan. Yes, kita udah menang. Tinggal finish the battle. Saudara adalah yang tinggal finish the battle. Saudara gak perlu beli apapun supaya Tuhan tolong saudara. Justru karena Tuhan sudah kasih kemenangan, that's why saudara cari kerajaan Allah. Karena saudara sudah menang, karena saudara dikasihi, karena saudara udah dibanjiri sama berkatnya, that's why kamu hidup benar. That's a victor. Betul? Ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah because Tuhan sudah memenangkan pertarunganmu. Tapi saudara perhatikan ada kata apa tadi yang saya biru-biruin, ada kata besok, perhatikan ya, ada kata besok. Slide sebelumnya. Coba di slide sebelumnya. Ada kata pakaian, ada kata tubuh, ada makan atau minum, ada kata hidup, dan karena itu. Nah saudara kalau ketemu karena itu, saudara harus mundur. Harus baca pasal sebelumnya. Karena itu karena apa? Karena kalau saudara baca pasal sebelumnya, itu tentang uang. Yang berakhir bilang kamu jangan menyembah mamon. Jadi firman ini Yesus bilang, jangan karena uang dia bilang. Kamu jangan khawatir karena uang. Karena itu adalah finance, hidup. Yesus melihat satu hidup, tubuh itu adalah kesehatan. Makan minum adalah soal makanan. Pakaian adalah soal lifestyle, apa yang ada di luar. Dan besok soal masa depan. Ada 5 hal dalam ini, tolong dimunculkan 5 hal. Bukankah 5 hal ini yang kita takutin dalam kehidupan? Come on. Kamu takut soal duit. Kamu pengen dilihat bagus. Kamu pengen punya mobil bagus. Kamu pengen dilihat punya rumah. Gereja udah jadi tempat kita pamer our lifestyle, betul? Karena di mall kebanyakan yang pakai sandal jepit. Di gereja gak ada yang pakai sandal jepit. It's time to wear my sticker. Betul gak? Jambul harus. Tapi saya bersyukur di sini yang perempuan-perempuan jambul yang normal ya. Makanan.
Kesehatan, betul? Kita khawatir sama kesehatan kita, tubuh kita. Dan kita khawatir sama kata besok, yaitu masa depan. Nah, gini, kalau kita lihat hidup cuman 5 ini, betapa khawatir dan takutnya hidup kita. Karena 5 ini ada di bumi. Dan Yesus bilang di bumi ada ngengat dan karat. Gak bisa sempurna 5 ini. Ada orang yang punya itu banyak banget. Tapi ujung-ujungnya yang ini dia gak punya. Kesehatan, betul? Jadi Yesus lihat hidup lebih dari 5 ini. Makanya dia bilang, oke, 5 ini penting. Tapi kalau saya melihat hidup, ada yang lebih penting dari ini. Yang namanya kekekalan. Yang namanya hubungan kamu sama Tuhan. Yang namanya kamu mengerti firman Tuhan. Yang dimana kamu bersekutu dengan Roh Kudus. Itu yang lebih penting. Makanya kalau saudara baca firmannya, Yesus bilang begini, dia pancing kita pikir. Mana yang lebih penting antara tubuh sama pakaian? Mana yang lebih penting antara pakaian sama makanan? Mana yang lebih penting? Mana yang lebih penting? Dan mana yang lebih penting? Artinya Tuhan mau kita belajar begini. Supaya hidup bisa less worry. Saudara harus belajar susun prioritas dengan benar. Set your priorities right. Apa hubungannya pastor? Saya lagi pergumulan. Saya mau kasih tahu bahwa ada pergumulan yang kadang-kadang gak perlu dalam kehidupanmu. Karena sebenarnya dia gak penting. Semua bola di sini, gak semua harus saudara gumulin in one time. Ada yang urusan nanti saudara sebenarnya bisa taruh. Nah saya ambil contoh, lebih penting mana uang atau kesehatan? Ayo coba aja. Mana yang lebih penting antara uang sama kesehatan? Haleluya. Tadi di GR1 juga serentak dari sono sampai sono. Kesehatan. Tapi kalau yang paling penting kesehatan, kenapa kita banting-banting tulang? Ayo. Kenapa ada narasi mindset of the world yang bilang anak-anak muda, orang-orang muda, young adults harus kerja sampai jam 9 malam, jam 10 malam, jam 12 malam. Tadi aksa kesaksian di Mersisit, grup entrepreneur di Malaysia, tidurnya bukan jam 12 malam, jam 5 ya. Kerja sampai jam 5. Kalau uang yang lebih penting, silakan saudara lakukan itu. Mana yang lebih penting antara lifestyle sama masa depan? Ayo. Pengen keren gak salah saudara, tapi mana yang lebih penting? Masa depan, betul? Kalau sudah nih pada ngangguk-ngangguk. Masa depan paling penting. Kalau masa depan paling penting, saudara yang udah bekerja, sekarang cek kamu punya account tabungan. Saudara punya minimal 3 bulan expense 1 bulan gak sebagai tabungan? Belum tentu semua punya. Karena yang penting kalau brand ini ngeluarin sesuatu, saya beli dulu. Betul? Itu yang kita pusingin. Harusnya itu gak penting dan gak perlu kita pusingin. Ya. Jadi kalau saudara bisa pentingin mana yang paling penting di antara yang penting, saudara akan bisa keluarin beberapa bola di dalam kehidupanmu. Lifestyle gak penting. Buat saya makanan gak terlalu penting. Saya ketoprak udah senang banget saudara. Ya, ada beberapa hal yang saudara sebenarnya bisa buang. Sehingga saudara gak penuh dengan ketakutan. Dan saudara bisa fokus your life, your mind, your energy, your prayer, your declaration of faith ke hal-hal yang terpenting. Jadi jangan kira Yesus mau langsung tolong kamu punya pergumulan dan dia datengin mujizat. No. Bagian kita harus lakukan, bagian kita set your priorities right. Mana yang paling penting, pesta atau pernikahan? Banyak yang mau menikah pasti.
Mana yang paling penting, pesta atau pernikahan? Angpau. Ada betulnya. Tapi yang paling penting sebenarnya pernikahan, bukan? Tapi pada kenyataannya kita lebih sering ketemu WO daripada pembimbing pranikah. Is that true? Pesta cuma 1 hari, paling lama seminggu. Udah gak ada tapi orangnya. Siapa yang mau pesta seminggu? Gak ada. Pernikahan lebih penting. Tapi yang kita pusingin itu pesta. Wah, saya pre-wed di mana nih? Harus foto pre-wed, nanti foto pre-wednya harus dipasang di lorong waktu orang datang pesta. Saudara, saya mau kasih tahu, pernahkah kamu pergi ke pesta pernikahan dan kamu lihat orang, dia diem di depan pre-wed fotomu dan mengagumi dirimu? Gak ada. Orang yang ke pesta ngapain? Salaman dulu dong. Ya, salaman dulu. Habis salaman saya harus cepet-cepet. Makan. Habis makan ngapain? Salah, souvenir lupa belum. Harus ambil souvenir dulu. Gak ada yang mengagumi pre-wed. Gak usah pusingin soal itu. Pusinginlah yang terpenting di dalam kehidupan kita, betul? Waktu anak saya 1,5 tahun, saya pergi ke pameran edukasi. Semua guru di pameran itu bilang, anak kamu telat sekolah. Saya kaget bukan main. Zaman sekarang anak 2 tahun udah disuruh baca buku. Disuruh baca koran. Belum saatnya sekolah, udah disuruh sekolah. Gurunya juga bingung gimana ngajarinnya. Saudara, if that's important for you, do it. Tapi kalau that's not important, bukan yang terpenting buat kamu, jangan pusingin hal-hal itu. Betul? Ya, enlighten yourself. Sebagai orang muda dan pikirin yang paling penting. Kalau saudara fokusin yang paling penting, you will do great. Ya, fokusin apa yang paling penting di dalam kehidupan saudara. Nah, sekarang saudara sudah punya kehidupan yang cuman ada beberapa bola. Saya mau beritahu bahwa hidup gak bisa gak khawatir sama sekali. Pasti ada yang namanya pikiran. Pasti sedikit-sedikit ada yang namanya fear in our life. Karena begitulah tubuh kita dibuat. Kalau saudara gak mau punya kekhawatiran dan saudara gak punya ketakutan, saudara itu mayat namanya. Dia udah gak punya lagi kekhawatiran. Tapi sekarang kita punya kekhawatiran seperti ini. Dan pertanyaannya selalu adalah, kalau ini terjadi gimana? Betul? Ya, pertanyaannya selalu begitu. Kalau ini terjadi gimana? Nah, ada satu research dari Don Joseph Gui. Ini cuma salah satu contoh. Di research di Amerika by Don Joseph Gui dengan judul buku The End of Stress, dia bilang, apa yang dikhawatirkan orang 85% tidak pernah terjadi. 15% daripadanya terjadi. Tapi 79% orang yang mengalami 15% ini ternyata bilang bahwa apa yang dialami tidak seburuk yang dia bayangkan. Dan bahkan beberapa memberikan pengalaman hidup yang berharga. Dari hitungan ini saya mau bilang kepada saudara bahwa Yesus ngomong jangan khawatir itu ada basicnya. Artinya 97% dari kekhawatiran kita itu percuma dalam kehidupan. Amin. Tidak lebih hanya pikiran yang menghukum saudara secara berlebihan. 97%, 97% of our worries is meaningless, katakan amin, saudara. Karena itu buat orang percaya cuma bisa terjadi 3 hal. 1, gak terjadi. Apa yang sudah bayangkan gak terjadi. Itu yang paling sering. Yang kedua terjadi gak? Terjadi. Tapi saudara bisa lewati dengan baik. Yang ketiga terjadi dan saudara babak belur. Tapi saya mau beritahu, waktu babak belur, ada satu sosok yang pertama ulurin tangan. Dan namanya Yesus.
Di situ saudara akan dapat satu pengalaman di mana saudara ketemu God face to face. Dan di saat itulah saudara akan lihat bahwa dia gendong saudara sampai saudara keluar dari badai kehidupan itu. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, saudara. Mari kita baca lagi Matius 6 ayat 25 karena terjadi perubahan narasi yang luar biasa di sini, saudara. Beberapa kata saya coret karena kata tersebut buat saya sudah tidak relevan dan buat saudara jangan pikirin karena itu finance, makan, minum, tubuh, pakaian. Karena itu aku berkata kepadamu, jadikan ini your treasure in your life. Baca ini seolah-olah ini buat dirimu, saudara, sekarang. Jangan karena saya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Artinya gini, when you see your surrounding, you see finance, you see lifestyle, you see masa depan semua segala macam. Dan dia kasih saudara teror, betul? Ya, karena itu kata Tuhan, ini muncul, saudara jangan lihat. Dan ada perubahan narasi di sini, tapi start pandang ke atas katanya. Ayat 26 bilang, pandanglah burung-burung di langit. Jadi jangan pandang your finance should be perfect, your lifestyle should be perfect, tapi pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Next. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Kalau lihat ke atas nggak cukup, lihat ke bawah katanya. Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Bahasa asli daripada jangan khawatir kalau saudara lihat King James Version. Tulisannya begini. Take no thought. Take no thought about finance. Take no thought about food. Take no thought about anything in this world. Artinya gini. If a thought is coming to your life, ketakutanmu dan kekhawatiranmu muncul, jangan diambil. Don't take the thought. Karena kalau ini muncul saudara, dan saudara ambil, apa yang akan terjadi? Saudara akan dibawa pergi, betul? For as he thinks in his heart, so is he. Dia akan dibawa, your life will move to the strongest thought. Kalau ini yang menang, saudara ambil ketakutan, yang ditawarin kekhawatiran ini dan itu saudara ambil, maka saudara akan dibawa pergi sama dia. Saudara mikir, wah ini gimana nih, ini caranya. Saudara akan dibawa putar-putar sama dia. Nanti muncul kekhawatiran ini, nanti mencong ke sini, saudara akan dibawa putar. Kamu seperti spinning, and spinning, and spinning. Dan saudara akan lihat semua ini kekhawatiranmu. Dan kamu kembali sebenarnya in a place where you begin. Betul? Ada? Saudara pernah overthinking? You spinning around, you spinning around, you spinning around. Dan saudara berada di tempat ini lagi. Itu artinya tidak menambah sehasta pun di dalam jalan kehidupan. Tapi kata Tuhan, it's okay kalau saudara punya ini. When you spin, saudara pikirin terus kesusahan, masa depan, gak dapat kerja, ini gimana caranya, ini ada layoff, semua segala macam. When you spin, ambil keputusan untuk stop spinning dan lihat ke atas.
Pandanglah, amatilah burung-burung itu yang tidak menabur, tidak menuai, tapi dipelihara Tuhan. Burung-burung yang notabene-nya adalah second priority. Tapi mereka aja dipelihara Tuhan, luar biasa. Kalau nggak cukup, saudara lihat ke bawah. Artinya supaya apa? Supaya saudara lihat kebesaran Tuhan di sekitar kehidupanmu. Supaya kamu stop spinning. Dengan yang namanya kekhawatiran dan juga ketakutan. That's why firman ini cuma berkata bahwa full your thought, full your cup with His goodness and His greatness. Gampang ketemu kebesaran Tuhan dalam kehidupan. Betul gak? Saudara adalah contoh kebesaran Tuhan. Saudara adalah contoh kasihnya Tuhan. You are God's greatness. You are God's love. Itu adalah saudara. Perhatikan kebesaran Tuhan. Nah saudara, ini pernah terjadi di dalam kehidupan saya. Teman saya Konan tahu waktu saya kena sakit saudara. Tahun 2012 saya divonis sama satu sakit. Boleh dikasih lihat gambarnya? Yang di sini juga ada. Ada saudara yang pernah dengar mungkin di doa fajar, tapi itu 2-3 tahun yang lalu. Ini, saudara bisa lihat di atas namanya saya, Randy Junaidi. Ini ada di hasil MRI dari hospital in Berlin. Nah, saudara kalau lihat di sini, ini begini dia, fotonya dari samping. Tepat di sini saya, ada ini, putih-putih. Itu adalah bakteri tuberkulose yang ada di sini saya. Itu tiba-tiba nggak tahu kenapa bisa begini di tahun 2012. 10 tahun lalu waktu saya umur 26 berarti. Kurang lebih. Saudara tahu apa yang saya alami? 26 saya udah kerja. Dan gara-gara ini saya harus berhenti kerja. Saya khawatir bukan main, saya takut bukan main. Teman-teman saya kayaknya biasa-biasa aja di situ karena dia pikir keluarga saya oke-oke, padahal mereka nggak tahu keluarga saya juga udah nggak ada duit. Ya, waktu itu saya ingat Andro pernah ke rumah sakit kan. Ini sakitnya minta ampun saudara. Kalau saya angkat kaki saya begini, kan mau jalan mesti begini ya saudara. Kalau saya begini aja baru segini. Di sini langsung kayak ada setruman listrik ke bawah sampai tumit dan ke atas sampai otak. Dan saya harus berhenti. Gak bisa ngapa-ngapain. Saudara kalau jadi saya di situ, you have many dreams sebagai orang muda, betul? Semuanya isinya kehidupan saya namanya kekhawatiran. Saya masih punya air gak saudara? Saya masih punya air karena saya masih ke gereja. Puji Tuhan kalau enggak saya udah gila kali. Atau mungkin saya udah bunuh diri. Ini sakitnya minta ampun sehingga tiap hari saya harus minum morfin. Dokter prescribe morfin karena udah sakit banget luar biasa saudara. Itu kalau saudara lihat bulan Maret 2012. Nah pada bulan Juli, 4 bulan kemudian saya berobat saudara. Infeksinya tambah besar. Saudara lihat yang di tengah. Infeksinya tambah besar, tambah sakit. Nah dari yang bulan 3 sampai bulan 7 saya minum obat TBC. Saudara pernah minum obat TBC? Seluruh cairan di tubuh saudara warnanya orange. Saudara pipi orange, saudara nangis orange, saudara keringetan pakai tisu orange semua. Dan setiap hari minum obatnya itu enak bukan main, gak bisa makan. Sama sekali. Dan 4 bulan saya ke dokter lagi dan lihat infeksi makin besar. Dokter bilang ganti aja obatnya. Kamu gak cocok obatnya. Dia gampang aja main bilang ganti. 4 bulan udah lewat, sia-sia betul. Ganti dan dia bilang, kamu harus bed rest lagi 2 tahun lamanya. Gak bisa kerja, gak bisa ini, gak bisa. Ya udah 2 tahun aja bed rest. Kan pengobatan gratis di Jerman gitu. Enak banget dia ngomong kayak gitu. Ya mau gak mau saya harus lakukan. Itu di bulan 7. Di bulan 7, saudara, saya punya semua kekhawatiran di dalam kehidupan saya.
Dan waktu itu saya putuskan saudara, sesuai sama firman Tuhan tadi. Saya harus once and for all stop semua kekhawatiran ini. Kekhawatiran saya valid loh. Valid banget. Tapi saya bilang sama Tuhan, saya putuskan untuk tidak melihat lagi itu akan terjadi di kehidupan saya. Saya ubah pemikiran saya, saudara. Saya cari firman Tuhan. Saya isi hidup saya dengan firman Tuhan. Oleh bilu-bilurnya saya akan sembuh dan penyakit saya akan membawakan kemuliaan buat Tuhan. Saudara tahu firman itu? Saudara tahu saya ucapkan itu berapa kali? 10.000 kali lebih, saudara. Every day, every minute. Kalau trigger ini sakit, oleh bilu-bilunya sudah sembuh. Kalau ini sakit, oleh bilu-bilunya sudah sembuh. Saya pikirin yang baik, yang mulia, yang daripada Tuhan. Saya mulai bersyukur, Tuhan kalau saya nggak bisa jalan nggak apa-apa. Yang penting saya masih bisa pelayanan. Waktu itu pelayanan saya multimedia, lirik, duduk, gak usah berdiri. Tapi tetap masih bisa melayani. Waktu saya melayani, saya mengucap syukur Tuhan, saya thankful saya masih bisa melayani walaupun sakit bukan main. Saya ke gereja mestinya setengah jam tapi 1 jam. Atau 2 jam saya jalan susah. Tapi saya mengucap syukur, saya setiap hari bilang haleluya, bilur-bilurnya sudah sembuhkan saya, Tuhan baik, kejadian saya sampai sekarang bukan kebetulan, saya kesayangan Tuhan, saya cintanya Tuhan, I will do great in life, karena Tuhan sudah menebus saya, dan itu ya dan amin. Saudara bayangkan setiap hari, full of memandangi burung-burung dan kebesaran Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saya ingat banget satu hari waktu akhirnya ada praise and worship night, youth conference, bukan youth conference, di basement rumah yang bau banget. Konan tahu rumahnya yang di Nollendorfstrasse, bau kan tuh. Kita praise and worship night, saya bawa kekhawatiran seperti ini saudara. Dan waktu praise and worship, WL-nya fales-fales lagi. Dan pakai gitar, saya ingat banget lagunya, ku kagum hormat akan engkau. Ku kagum hormat akan engkau. Waktu nyanyi lagu itu, saya bilang benar-benar, yes Tuhan kau luar biasa besar, kau hebat. I don't care what happened in my life, tapi Tuhan hebat, Tuhan besar, Tuhan itu. Lalu tiba-tiba, saudara, ada kata di sini yang mengetuk dan dia bilang, kamu udah sembuh. Saya goyangin badan saya, masih sakit. Enggak, kamu udah sembuh. Itu seperti di sini kayak ada RPM, saudara. Ada kali ngomong 10.000 kali, kamu udah sembuh, kamu udah sembuh, kamu udah sembuh. Akhirnya saya give up, terlalu berisik saudara, lagi praise and worship. Dan akhirnya saya pakai mulut saya bilang, yes saya udah sembuh. Kali ini saya benar-benar tahu saya udah sembuh, saya bilang. Kali ini saya benar-benar tahu udah sembuh. Waktu selesai praise and worship, saya bilang, saya udah sembuh. Saya udah sembuh. Teman-teman gereja semua bye-bye. Amin, kamu pasti sembuh. No, aku udah sembuh. Mana, belum bisa jalan, tapi aku udah sembuh. Aku telepon mama, aku bilang, ma aku udah sembuh. Kata siapa? Kata dokter, bukan kata gua. Belum sembuh artinya, no gua udah sembuh. Saya paling gila besok saya telepon tuh dokter saudara. Saya bilang, MRI saya lagi. Kamu akan lihat saya udah sembuh, saya gituin dokter. Di dalam kehidupan saya penuh dengan kebesaran dan firman Tuhan pada saat itu. Pikiran yang menang saat itu udah ada yang namanya firman Tuhan. Kebesaran, keagungan, kehebatan dia daripada bola-bola ini saudara. Bola-bola ini masih ada dalam kehidupan. Tapi yang menang itu the thought of God, of Christ in me. That's how I fight my battle. Dan akhirnya dokter kasih saya MRI saudara. Dan apa yang terjadi? Waktu di MRI, gambar yang terakhir saudara. Tiba-tiba penyakit saya hilang total dalam waktu 2 bulan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Saudara, perhatikan baik-baik. Saudara mungkin belum tentu alami mujizat kayak saya, betul? Saya tidak mengeneralisir bahwa kalau saudara ucapkan firman Tuhan terus-terusan, saudara akan dapat mujizat. Belum tentu. Ya, karena waktu itu juga cuma terjadi 1 kali di kehidupan saya. Tapi bagaimana saya penuhi kehidupan saya
dengan air kehidupan. Itulah yang saya gak pernah lupa. Sampai sekarang saya masih pakai. Kalau saya khawatir, saya bilang bahwa kekhawatiran saya sudah ditebus sama Tuhan. I have victory in Jesus. Kekhawatiran ini gak akan terjadi dalam kehidupan. Saya penuhi dengan kehidupan saya, dengan kesaksian teman-teman saya, dengan kekuatan dari teman-teman saya, dengan firman Tuhan. Saya penuhi terus kehidupan saya. Sehingga bola-bola ini mulai jatuh, saudara. And you are filled with God. Kekhawatiran masih ada gak? Masih ada. Tapi saya mau beritahu, dia gak bisa nyentuh kedalaman kehidupanmu. Dia cuma ada di surface, main-main. Dan anytime ini datang, misalnya saudara udah begini, anytime ada kekhawatiran datang, mereka cuma bisa ada di permukaan. Dan dengan gampang saudara akan hidup penuh dengan kemenangan. Gak khawatir sama ini. Amin saudara. Saya undang kita bangkit berdiri. Pemain musik mari kita maju. Saya gak mau kita terburu-buru saudara. But I want you to be full of this living water of God. Kalau daripada saudara ada yang sedang mengalami kekhawatiran dan pergumulan, saya mau kasih tahu, your battle is not saudara cari cara, saudara cari taktik, saudara pikir ini, saudara cari koneksi ini. No. How you fight your battle adalah penuhi kehidupanmu dengan kebesaran Tuhan. Hari demi hari, detik demi detik. Kalau ada kekhawatiran maju, saudara keluarin the thought of Christ. Bahwa I am a victor. Dan saya sudah menang di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara lawan itu. Karena peperanganmu itu bukan karnal. Peperanganmu bukan melawan darah dan daging. Tapi melawan penghulu-penghulu darah, melawan stronghold di dalam pikiranmu saudara. Saudara ingat waktu Musa, bangsa Israel kenapa menang? Karena satu orang namanya Musa diangkat tangan, betul? Selama diangkat tangan, bangsa Israel menang. That's how you fight your battle. Bukan saudara yang memenangkan pertarungan, tapi Tuhan sudah menangkan pertarungan. Apa yang saudara perlu lakukan? Saudara cuma perlu angkat tanganmu. Sekarang mari kita angkat tangan kita. God will fight your battle. You will see victory. I'm gonna see a victory. Katakan dalam kehidupanmu, I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. A victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a yes. It belongs to you, my Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Saudara, angkat tangan saudara. And I want to say to you, this is how you fight your battle. Saya undang semua yang punya kekhawatiran dan pergumulan. Kali ini bukan meminta dan menangis di hadapan Tuhan. Tapi saya kasih saudara waktu 1-2 menit ke depan. Untuk saudara sampaikan semua pergumulan dan kekhawatiranmu di hadapan Tuhan. Dan saya mau ingatkan kepada saudara bahwa saudara sudah menang. Saudara bukan meminta. Saudara menyerahkan kepada Tuhan dan Dia akan menangkan. Saya kasih waktu saudara 1-2 menit. Sampaikan segala pergumulanmu, sampaikan semua permasalahanmu kepada Tuhan.
Yaradabashe, Yaradaba, Yaradabashe. This is how I fight. Terus doa saudara. Sampaikan kekhawatiranmu, maka Tuhan akan bertindak. Sampaikan ketakutanmu, maka Tuhan akan bertindak. Kemenangan sudah di tanganmu. This is how we fight our battle. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, and I'm surrounded by you. This is how I fight my battles. This is how I fight my. Katakan kemenangan di dalam diri saudara. Tidak ada yang terlalu sulit buat Tuhan. Tidak ada yang mustahil buat Dia. Kemenanganmu sudah dibeli lunas. Yes, this is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how it may look like. It may look like I'm surrounded, I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, di dalam Kristus kita lebih dari pemenang. Amin saudara. Di dalam Dia ada kemenangan, di dalam Dia. Amin saudara-saudara. Haleluya. Saudara, mari kita angkat tangan kita. Sama-sama kita terima berkat dari Allah Bapa, kasih dan anugerah dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam keseharian kita, di dalam battle kita setiap hari, ketahuilah bahwa engkau lebih dari pemenang. Pulanglah dan jadikan hidupmu berkat dimanapun Tuhan tempatkan dirimu. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Saudara-saudara, jangan lupa minggu depan ada Edozel dan Coffee Lounge is back next week. See you. God bless you.